Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bagus Prabowo dari presensi 13 dari kelas 11 TJKT 1 akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa modern dan tokoh pembaru Islam pada peradaban Islam masa modern, dan juga nilai moral yang dapat dipelajari dari para tokoh tersebut. Yang pertama yaitu sejarah peradaban Islam pada masa modern. Periode peradaban Islam dibagi menjadi tiga, yaitu klasik, yang kedua pertengahan, yang ketiga modern. Periode klasik dibagi menjadi dua masa, yaitu masa kemajuan Islam satu antara tahun 650 sampai 1000 Masehi, dan masa disintegrasi antara tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Yang kedua masa pertengahan, periode pertengahan. Periode ini dibagi menjadi dua masa, yaitu masa kemunduran satu antara tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua masa tiga kerajaan besar antara tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Kerajaan yang dimaksud adalah Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Yang ketiga ada periode modern. Periode ini adalah masa kebangkitan Islam. Kondisi Islam pada masa modern. Pada periode pertengahan, Islam mengalami kemunduran yang ditandai dengan runtuhnya tiga kerajaan besar. Islam mengalami kehancuran di bidang militer dan politik karena konflik dengan bangsa Eropa dan orang India. Pada periode modern, Islam bangkit dari keterpurukan. Periode ini berlangsung pada 1500 Masehi sampai sekarang, yang dimana umat Islam mulai sadar akan peradaban Barat yang lebih maju, sehingga penguasa Islam pada saat itu mengirimkan pelajar umat Islam ke Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan. Saya akan menjelaskan tentang secara singkat biografi tokoh pembaru Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, yang lahir pada tahun 1838 dan wafat 1897. Adalah seorang pemikir dan reformis Islam yang berpengaruh pada abad ke-19. Lahir di Asadabad, Afghanistan. Ia dikenal karena gagasan pan-Islamisme yang perjuangannya melawan kolonialisme Barat. Al-Afghani menempuh pendidikan di Persia, India, dan Afghanistan, mempelajari agama dan filsafat. Ia melakukan perjalanan ke berbagai negara Muslim dan Eropa, mengadvokasi reformasi dan modernisasi dalam Islam. Di Mesir bersama muridnya bernama Muhammad Abduh, ia mendirikan gerakan reformasi yang menekankan pendidikan dan rasionalitas dalam Islam. Pemikiran Al-Afghani berfokus pada perlunya umat Islam mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Ia percaya bahwa kebangkitan intelektual dan moral adalah kunci untuk meraih kemerdekaan dan kemajuan. Afghani juga dikenal sebagai jurnalis dan penulis produktif dengan karya terkenal seperti majalah Urwah Al-Wuthqa. Ada beberapa tokoh pembaru Islam pada peradaban Islam masa modern, yaitu ada Jamaluddin Al-Afghani, yang memiliki peran pelopor gerakan pan-Islamisme, menyerukan persatuan umat Islam untuk melawan penjajah Barat, mendorong modernisasi pendidikan dan pemikiran Islam, mengkritik kemajuan dan kemunduran Islam. Yang kedua yaitu ada Muhammad Abduh, yang memiliki peran melanjutkan gagasan modernisasi dan pembaruan Islam milik Al-Afghani, mendirikan majalah Al-Manar untuk menyebarkan ide-idenya, mempromosikan rasionalisme dan ihtijaj dalam memahami Islam. Yang ketiga ada Rashid Ridho, yang penerus Abduh, memimpin majalah Al-Manar dan mengembangkan pemikiran modern Islam, menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam kemajuan Islam, mendukung persatuan umat Islam dan melawan penjajah. Yang keempat ada Muhammad Iqbal, memiliki peran filsuf dan penyair ternama, mengembangkan konsep Islam kontelektual, menekankan peran Islam dan menjawab tantangan modernitas, serta mendorong partisipasi aktif umat Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Selanjutnya pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia.
Yang pertama, kebangkitan nasional. Lahirnya semangat perlawanan melawan penjajah ditunggangi oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, pendidikan. Berdirinya perguruan tinggi Islam seperti UII dan IAIN membuka gerbang ilmu pengetahuan bagi generasi penerus bangsa. Organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, organisasi kemasyarakatan. Bermunculnya organisasi Islam dari berbagai bidang seperti NU, Muhammadiyah, dan Irsyad Irsyad al-Islamiyah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, pemikiran keagamaan. Munculnya pemikiran Islam modern yang dinamis dan terbuka membantu umat Islam memahami ajaran agama secara kontekstual. Yang kelima, persatuan umat. Nilai-nilai Islam seperti toleransi, persaudaraan, dan keadilan sosial menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat yang harmonis di Indonesia yang beragam. Yang terakhir yaitu nilai moral yang dapat dipelajari dari para tokoh pembaru Islam pada peradaban Islam modern. Yang pertama yaitu ada persatuan dan solidaritas Islam. Yang kedua ada menguasai ilmu pengetahuan dan kemampuan dengan agama yang kokoh. Yang ketiga ada perlawanan terhadap kolonialisme dan penindasan. Keempat, reformasi dan pembaruan. Yang kelima, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, yang kelima, kemandirian dan kedaulatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.